Sahabat usia Mas, pada saat ini saya akan memperbincangkan atau berdiskusi atau berbicara tentang apa yang telah dikemukakan Presiden Prabowo pada tanggal 2 Februari yang lalu, yaitu pada Harlah ke-102 NU. Nah, karena pada saat itu ada pidato, ada penegasan dari Presiden Prabowo tentang kabinetnya, tentang para menterinya, tentang para pembantunya yang tidak sealiran dengan program besar, ya, yang tidak untuk kepentingan rakyat, ya, dan tidak, ya, menurut saya seasas seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Presiden. Maka Presiden menyatakan minggir saja, gitu. Nah, dari situlah hari esok, bahkan sampai hari ini yang sudah lebih dari 10 hari, ya, itu boleh dikatakan perbincangan tentang reshuffle kabinet itu sangat-sangat dominan, ya, luar biasa. Malahan tentang hak prerogatif presiden juga sering diungkapkan. Nah, tentang hak prerogatif ini sebenarnya kalau Pak Presiden itu memiliki prerogatif yang mutlak, maka sebenarnya tidak perlu ada pertimbangan-pertimbangan, tidak perlu ada masukan-masukan, tetapi betul-betul menterinya itu dipilih oleh Pak Prabowo, tidak menurut usulan-usulan atau boleh dikatakan titipan-titipan. Nah, kemarin itu Menteri Kabinet Merah Putih kan ada yang berkata ini titipan dari Presiden Joko Widodo atau mantan presiden atau presiden ketujuh, gitu. Ada titipan-titipan yang jumlahnya banyak. Nah, ini artinya hak prerogatif presiden ini boleh dikatakan tidak mutlak. Memang betul prerogatif presiden ini tidak mutlak karena prerogatif ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ada juga yang harus diusulkan dan dapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti misalnya untuk mengangkat komponen-komponen dari KPK, untuk mengangkat Kapolri, untuk mengangkat Panglima, ya, dan masih ada badan-badan yang lain. Nah, ini artinya Presiden tidak memiliki prerogatif yang mutlak, ya, masih ada persetujuan dari kewenangan-kewenangan. Untuk kabinet saya juga percaya bahwa Pak Presiden pasti mempertimbangkan dengan koalisinya yang bersama-sama, paling tidak dengan ketua-ketua partai. Ya, benar nggak? Oleh karena itu banyak kan ketua partai yang menjadi kabinet, masuk dalam kabinet Merah Putih. Di situ ada Demokrat masuk, ya, di Golkar masuk, di PKB masuk, Bilang Bintang masuk, ya, semuanya seperti itu. Jadi kemutlakannya tidak ada. Nah, oleh karena itu dalam hal tentang prerogatif presiden, setelah saya telusur itu ternyata ada banyak sekali, ya, prerogatif presiden itu tidak semata-mata berkenaan dengan pengangkatan menteri dan pemberhentian menteri, ya, tapi ada banyak yang lain, ya, seperti gerasi, abolisi, ya, dan menyatakan perang, ya, masih banyak lah intinya. Nah, tapi yang paling banyak diperhatikan oleh masyarakat itu kan tentang pengangkatan menteri dan pemberhentian menteri. Oleh karena itu ada pernyataan yang sedang ramai tentang reshuffle kabinet setelah Presiden menjalankan tugas 100 harinya. Tapi ingat loh ya, Pak Presiden selama 100 hari memimpin Kabinet Merah Putih
itu memberikan apresiasi kepada stafnya, kepada menterinya, kepada badan-badannya. Hanya dia menekankan berkali-kali, kalau tidak bisa membersihkan diri, tidak bisa mawas diri, ya mungkin akan dibersihkan oleh pihak yang lain. Itu saja. Nah, artinya apa? Ini Pak, menjadi gejala, menjadi tanda bahwa akan ada reshuffle setelah 100 hari. Tapi kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang mengerti. Itu hanya pada keputusan presiden. Sekalipun presiden tidak mutlak memutuskan sendiri, tapi sebelumnya pasti akan mempertimbangkan. Misalnya ada partai X dari partai Y yang akan dicopot, pasti akan diperbincangkan dengan ketua partainya dulu. Ya, ini ya bagian dari ketidakmutlakan dari prerogatif tadi. Jadi prerogatif masih diatur dalam batas-batas, ada undang-undang, ada konsultasi. Yang jelas konsultasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi kepada partai pendukung, ketua-ketua partai, ini tidak ada aturannya. Jadi sebetulnya itu boleh tidak diperbincangkan dengan ketua umum partai. Nah, saya lalu teringat pada zaman Pak Gus Dur. Ya, Pak Gus Dur itu begitu diangkat jadi presiden, luar biasa, berani menghapus 2 kementerian sekaligus, dan itu memang ada aturan dari hak prerogatif dari presiden yang ada dalam aturan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan. Itu kenapa terjadi penghapusan pada zaman Gus Dur? Karena satu, Kementerian Penerangan atau waktu itu Departemen Penerangan dianggap ya ada semacam pembatasan lah, atau katakanlah agak otoriter. Jadi harus begini. Nah, dalam penyiaran persnya. Nah, begitu juga dengan yang Departemen Sosial, Kementerian Sosial itu. Itu kan dianggap oleh Presiden Gus Dur lumbung dari korupsi. Luar biasa ya, Pak Gus Dur berkata begitu, lumbung korupsi. Tapi betul loh, ya hanya bagi-bagi kok gitu. Nah sekarang bagi-bagi itu kan sebetulnya sampai hari ini, atau boleh katakan di masa kepresidenan Pak Joko Widodo itu kan juga hanya bagi-bagi saja. Nyatanya banyak masyarakat yang sebetulnya komplain, tapi tidak tahu komplainnya kemana. Kok aku nggak dapat ya? Padahal aku ini merasa lebih kurang hidupku daripada si tetangga saya. Ya. Tapi setelah ditelusur, oh ada hubungan dengan entah pemangku jabatan di tingkat kelurahan, RT, RW, atau gimana, yang jelas itu menjadi keresahan dari seorang dalam masyarakat tertentu. Ya, kelompok-kelompok masyarakat masih banyak sekali. Ya, jadi apakah itu penyelewengan atau tidak, yang jelas itu bagian dari pernyataan Presiden Gus Dur, lumbung korupsi. Luar biasa. Nah, sekarang kalau reshuffle ini, Pak Presiden Prabowo yang sekarang boleh dikatakan oleh banyak orang, kabinetnya ini kabinet yang gemuk, kabinetnya kabinet yang cukup besar, ya, sehingga merubah nomenklatur, ya, yang dari 30 sekian menjadi 40 sekian, itu kan jumlah yang besar. Nah, barangkali kalau Pak Presiden ini juga berani, Pak Presiden Prabowo berani menghapus, ya, berani membubarkan, ya, kementerian-kementerian yang dianggap oleh masyarakat, dianggap oleh Pak Presiden sendiri kurang
berkenan dalam pekerjaan-pekerjaannya itu pun juga bisa dihapus, ya. Karena pada saat ini sudah banyak sekali uh, para pengamat politik, para politisi yang menyampaikan bahwa ada, ya, kementerian-kementerian yang belum banyak berjalan, ya. Dan itu sebetulnya bisa dirangkap, ya. Kalau kemarin Pak Presiden memecah beberapa kementerian, ya, Kemenkumham, lalu Kemendikbudristek, ya, itu mungkin bisa dikaji lagi karena itu juga merupakan bagian penghematan anggaran, karena Pak Presiden kan pada saat ini lebih mementingkan tentang penghematan anggaran yang semua bisa dilakukan untuk kemajuan bangsa dan negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, oleh karena itu Pak Presiden mungkin hingga saat ini belum memutuskan, tapi dia pasti sudah menimbang-nimbang orang-orang yang akan diganti, ya, karena menurut survei ada 10 menteri yang prestasi kerjanya dinilai kurang baik, prestasi kerjanya buruk, dan ada yang dinilai 10 menteri prestasinya baik. Ada menterinya dan wamennya ada 100 orang. Nah, tentu bisa dipilah-pilah ini. Apakah akan dikurangi, apakah diganti saja, tetapi pergantian itu ya mungkin bisa diambil dari tokoh-tokoh profesional. Tokoh-tokoh profesional ini banyak sekali dan banyak juga orang-orang yang boleh dikatakan bersih, tidak mementingkan untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan kelompok, tapi betul-betul mau mengabdi untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Itulah yang perlu dimaknai. Kapan itu terjadi reshuffle, kita belum tahu. Apakah nunggu Pak Presiden hadir di dalam pertemuan apa ya, yang rakernas atau musyawarah besar Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia itu yang nanti akan terjadi pada bulan April menurut rencana, dan Presiden akan diundang lah. Dari situ mungkin terjadi perbincangan-perbincangan yang sifatnya untuk kepentingan negara, barulah terjadi di situ reshuffle. Kita juga tidak tahu. Yang jelas Pak Presiden sendiri yang akan tahu persis kapan melakukan reshuffle, karena reshuffle ini dianggap penting. Tapi kalau Pak Presiden sebetulnya betul-betul memiliki prerogatif yang betul-betul istimewa, haknya itu tanpa ada pengaruh dari unsur-unsur yang lain, maka sebetulnya tidak perlu ada reshuffle, karena pastilah mereka dipilih langsung oleh Pak Prabowo, oleh Pak Presiden, seperti 5 tokoh yang boleh dikatakan anak ideologis Pak Prabowo, saudara Pak Prabowo yang diketahui secara jejak rekamnya. Nah, tentu saja kalau kabinetnya cukup banyak, nah ini tentu sangat susah memang ya seseorang untuk punya 100 orang terpilih dari berbagai lingkungan, dari berbagai karakter, dari berbagai dominasi. Nah, ini sangat sulit memang. Tapi setidaknya kalau itu pilihan betul-betul dari Presiden, dan Presiden langsung bicara langsung kepada yang dipilih, maka mungkin dalam waktu 5 tahun mereka akan bekerja dengan optimal untuk bersama-sama mendukung ide, untuk mendukung apa yang sudah digariskan Presiden dalam menjalankan selama 5 tahun. Oke, sampai di sini sahabat usia mas, bertemu pada sesi yang lain. Bye-bye.